Hadirin pengajian yang berbahagia, saya biasanya dikasih bagian bab akidah. Saya membahas insyaallah sore ini akidah modern yang kadang-kadang dan bahkan banyak kaum muslimin sudah menganutnya karena dianggap bukan bagian dari keyakinan, yaitu al-madiyah. Di sini tulis al-madiyah, materialisme. Materi artinya benda. Orang Islam sekarang lebih menganut materi daripada non materi, fisik daripada metafisik, badan daripada bukan badan. Ya, jadi ini aliran ya, materialisme ini aliran yang mengatakan bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini karena materi, karena benda, bersandar kepada benda, ada karena benda, nanti bendanya tidak ada. Ya, secara gampang materialisme di situ tidak ada unsur Allahnya, tidak ada unsur yang tidak ada materi. Kenapa kita angkat sekarang setelah Khawarij gitu ya, kemudian terakhir apa, Syiah mungkin. Nah, ini materialisme nampak seperti kehidupan biasa. Padahal dalam cara berpikirnya itu anti Tuhan, anti Allah. Jadi takutnya kita sudah keluar dari agama, dari Islam ya, walaupun merasa Muslim. Kalau yang buat ini jelas bukan orang Islam yang buat. Jadi apapun yang ada ini karena benda. Nanti menafsirkan kejadian sifatnya benda. Jadi itu tandanya tidak ada jiwa, tidak ada roh, tidak ada Allah di situ. Tidak ada yang non benda. Jadi kalau kita lihat orang itu mulia, maju karena bendanya, nah ini diantaranya dia sudah terasuki oleh aliran materialisme, aliran bendaisme. Menilai orang bukan karena iman dan takwanya, karena bendanya, sebetulnya masuk dari bagian itu. Saya kira ini adalah menjadi biasa gitu, jamak umum yang dilakukan oleh orang Islam di Indonesia atau di dunia, karena sekarang ini madhabnya dunia, madhab materialisme. Yang bisa menentang ini hanya iman. Di sini disebutkan kullu ma huwa maujudun madi, semua yang eksistensi materi. Ya tamidu kulliyah fi wujudihi alal mada, semua keberadaannya bersandar kepada materi, kepada benda. Ya, yas'u annahu al-haqiqah al-wahida al-qadira ala tafsiril hayat, satu-satunya realitas yang bisa dipakai untuk memahami ya kehidupan. Jadi kita memahami kehidupan lewat materi, wasuluki, dan perilaku. Jadi walaupun akhlaknya orang dilihat kenapa dia begini, oh karena uang, nanti gitu, karena benda, bukan karena nilai. Wa tatawwurihima, dan tubuh kembangnya karena benda. Ya, jadi takutnya kita sudah seperti ini secara tidak sadar. Annaha laisa kainat sunaiyah, tidak ada dualisme. Selain benda ya sudah tidak ada lagi, benda saja. Nah, ini yang kita sebut kemudian aliran materialisme. Orang Islam beriman kepada yang tidak benda, kepada Allah, kepada nilai. Tapi prakteknya itu adalah bendaisme, materialisme.
Kalau ada cewek nyari orang cowok yang hanya uangnya, ya, yang isi dompet bukan isi orangnya gitu, isi dompetnya, itu berarti yang dilihat adalah materinya. Murakkabah min jismin madi wa ruh. Jadi tidak ada istilahnya ruh. Yang pertama kali memandang manusia itu benda itu adalah iblis. Jadi ketika wahai iblis sujudlah kepada Adam. Kenapa iblis tidak mau sujud? Satu, karena tidak mau. Ya, wa id qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Satu, aba. Karena dia tidak mau. Kenapa tidak mau? Karena merasa lebih baik. Ana khairun minhu. Kenapa merasa lebih baik? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Nah, itu. Karena saya dibuat dari api dan dia dibuat dari tanah. Ketika orang melihat orang itu tanah, dari tanah, lihat ini ya, maka dia sudut pandangnya sudut pandang iblis, sudut pandang materialisme. Kenapa? Karena dia tidak memandang di dalam tubuh manusia ini ada ruh. Ketika Allah membuat dari Adam dari tanah, summa nafa'a fihi min ruhi. Kemudian dari tanah, patung tanah itu, kemudian saya tiupkan ruh saya. Jadi membuat manusia mulia karena dia ada ruh Allahnya. Ditiupkan, masuk, masuk ke situ ruhnya, masuk ke sini. Nah, ketika kita melihat manusia ini nggak ada ruhnya, yang dilihat hanya ganteng, pote, jeleng, biru, gitu. Nah, ini adalah bagian dari sudut pandang materialisme, sudut pandang iblis. Jadi yang membuat ingkar menjadi tidak tunduk, tidak sujud kepada Adam itu karena pertama dilihatnya dari dari tanah. Ketika iblis itu meyakini ada dua unsur, ada tanah dan ruh itu ruh Allah, ya, ditiupkan ruh Allah, dia insya Allah akan hormat. Iblis benar dibuat dari api karena tidak ada tiupan ruhnya di situ. Malaikat dibuat dari temannya api, kan gitu, dari cahaya. Cahaya itu kan kayak ini nih, api apa cahaya gitu. Nawara yunawiru naro yaniru. Nah, gitu. Jadi yang sedang bergelolak itu api, kalau yang begini namanya cahaya. Jadi sehingga sifatnya sama. Api itu sifatnya tidak terlihat kalau kita, sedangkan tanah terlihat. Megang ini ada apinya. Nah, gitu. Sebenarnya ada unsur-unsur seperti itu. Ya, jadi sudut pandang pokok ini, awal ini yang kemudian merasuk kepada kaum muslimin. Ya, gitu. Ya, jadi min jismin madi wa ruhin la madiyah. Manusia terdiri dari materi dan roh yang bukan materi, bukan benda. Kemudian yang kedua di sini disebutkan wa mal fikru war ruh illa min wadha'if madiyah. Nah, tafsirannya kalau ada yang bukan materi maka itu hasil kerja materi. Kalau ada yang terjadi di kita, di manusia ini, kalau ada yang sifatnya misalnya orang marah gitu. Kenapa dia marah? Nah, marah itu karena meningkatnya hormon, tekanan darah naik, maka dia marah. Tidak ada marah itu iri, dengki apa, karena sebab-sebab yang tidak ada materinya. Jadi, padahal orang marah, sedih itu bukan karena benda, sudah telisik saja gitu. Ya, sering saya contohkan, misalnya sebelah selatan dikasih
1 juta, sebelah timur dikasih 1 juta, tiba-tiba sebelah utara dikasih 10 juta gitu. Yang pertama dikasih senang, tapi begitu sebelahnya dikasih lebih, jadi nggak senang tadi itu. Itu datangnya senang dari mana juga? Jadi orang banyak menganggapnya senang tidak senang itu datangnya dari benda ini. Nah, kalau sudah kayak gitu, itu mulai dari hidup secara materialistik, menarik kesimpulan, memandang sesuatu itu gara-gara benda. Nah, di sini disebutkan adalah sifat min sifatnya. Semua gara-gara benda. Jadi kita berbuat ini karena benda. Sehingga aliran dunianya, misalnya sekarang manusia seutuhnya, muncullah misalnya Sigmund Freud alasan. Kalau alasan kenapa manusia lahir ke dunia, menurut Karl Marx karena perut, karena ekonomi. Ya, orang anti Tuhan, orang komunis menunjukkan orang lahir itu karena karena perut, ya, karena ekonomi. Kenapa dia ingin punya anak supaya ada yang bela nanti? Itu faktornya faktor-faktor duniawi. Tidak ada faktor-faktor non benda. Nah, jadi orang bekerjanya juga gitu. Kenapa dia belajar? Kenapa bekerja? Karena ekonomi. Nah, hari ini itu yang sedang berjaya, yang sedang menang di dunia, di negeri ini. Bahwa semua kehidupan geraknya manusia itu untuk perut, untuk makan, ya, untuk senang-senang. Nah, kalau kemudian Sigmund Freud, ahli psikologi, ya, menyebutkan bahwa manusia dorongan kenapa itu karena seks. Tidak ada yang mengatakan itu karena ibadah, karena hamba Allah, karena diciptakan. Jadi ditarik yang kesimpulannya yang sifatnya benda. Jadi ini dulu, karena sumbu orang itu adalah orang itu sendiri. Bagaimana dia berpikir, bagaimana dia merasakan. Ketika tidak ada Quran install, maka yang masuk itu adalah yang sifatnya materialisme. Karena gampang kelihatan, kesenangannya, kenikmatannya itu nyata. Sedangkan yang lain dianggap tidak nyata, walaupun kita merasakan. Wabidzalika, dengan konsep ini katanya dia menyalahi, bertentangan dengan aliran idealisme. Idealisme itu nggak perlu benda, yang penting dia berpikir, ya, itu aliran lain lagi. Ya, di Eropa pertentangannya seperti itu. Yang ketiga, kemudian dalam bidang akhlak, ya, orang mengukur akhlak itu tidak mengukur dari Allah, tidak mengukur dari baik buruk. Oh, bagus, itu dia tidak seperti itu. Orang kenapa dia berpenampilan, berbuat, berakhlak, nah, itu penilaiannya karena manfaat. Karena oh ini berguna, ini tidak berguna, ini manfaat buat saya. Nah, itu murni hanya itu. Ya, tidak ada unsur di balik itu. Kita juga tidak percaya dengan yang tahayul gitu ya. Yang tahayul itu kelebihan juga ya. Terlalu metafisika. Semua tahayul itu agama lebih kuno lagi. Kata animisme, dinamisme, semua punya kekuatan magic gitu. Kalau ini enggak, semua karena benda. Nah, ilal akhlak fa inna nadratuhum ilal akhlak, sudut pandang mereka terhadap akhlak ya nadrah madiyah naf'iyah bahd. Jadi sudut pandang materialistik, kemudian oportunis, manfaat. Kalau nggak manfaat sudah. Karena itu nanti aliran yang keluar adalah misalnya bisnis. Teori bisnis itu satu aja, modal yang sekecil-kecilnya untuk mendapat untung yang sebesar-besarnya. Tidak peduli antum mau mati, mau kelaparan, mau ini, yang penting saya beruntung. Nah, ini sudut pandangnya.
Ya, jadi yang diciptakan dari dunia barat tuh yang masuk dan diterima oleh kita, dikaji di kuliahan apa itu. Ini konsep-konsep yang sebetulnya tidak ada Allahnya, sehingga konsepnya anti Tuhan. Karena memang penciptanya dulu seperti itu awal-awalnya. Ya, awal-awal menciptakan ada ilmu-ilmu yang seperti itu adalah dari mereka yang memang tidak memegangi agama, tidak didasari oleh iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa kullu ma yuhaqqiqul maslahah. Semua yang bisa membawa kemaslahatan, nah itulah yang dianggap khuluqun fadilun, akhlak yang mulia, yang baik. Jadi tidak ada nilai baik buruk. Baik buruk itu munculnya dari manfaat atau tidak manfaat. Itu kalau dari aliran pemikirannya nama aliran pragmatisme, aliran oportunisme, aliran naf'iyah, yang penting berguna, bermanfaat, nggak pakai nilai. Kemudian yang keempat, di bidang ilmu pengetahuan, ya, di bidang ilmu pengetahuan, nadratul madiyah ilal ilmi wal ma'rifah, ya. La ta'tarif illa bima tusbituhu tajribah. Untuk pengetahuan dia tidak menerima kecuali yang diakui oleh penelitian. Jadi yang sekarang ada penelitian, survei, nah itu elektoral berdasarkan survei. Kalau nggak ada itunya nggak diakui. Jamu bermanfaat itu nggak mau karena nggak ada surveinya, tidak diakui sebagai ilmu walaupun materi. Setelah diteliti, mengkudu, dimakan, diminum oleh 100 orang, sakit ini sembuh, berarti sudah ada surveinya. Ya, maka kita dulu di pesantren mengadakan kajian tafsir tematik. Sebetulnya bukan apa-apa, karena waktu itu Mas Indra mengadakan penelitian. Penelitian ini meneliti kenyataan, ya, meneliti kenyataan. Kesimpulannya benar adanya, kan gitu. Jadi misalnya di Jepang diteliti, ternyata semakin cewek, anak muda, perempuan, ya, tidak sarapan pagi, semakin cepat tidak perawan. Diteliti, yang ini pulang malam, akhirnya nggak sempat sarapan karena keluarganya sudah berangkat pagi, bapak ibunya, dia bangunnya telat, langsung berangkat. Diteliti. Nah itu di Jawa Pos dulu sering deteksi namanya, diteliti. Itu benar adanya. Lalu lama-lama dia menjadi kebenaran. Oh memang gitu. Ya, memang kalau cewek gitu ya sudah berzina, pelacur gitu. Nah itu menjadi diakui benar gitu adanya itu. Yang lebih masalah nanti berdasarkan penelitian, inilah kebenaran. Kalau nggak gini, itu nggak benar, nah gitu. Padahal itu meneliti aja. Nah ya, jadi beratnya dari hasil penelitiannya dari ilmu materialisme ini adalah seperti itu. Karena itu sekarang yang dikembangkan semua penelitian. Mau jadi capres harus diteliti dulu. Elektabilitas berapa? Oh ini 20%, 30%. Nggak tahu siapa yang diteliti, gimana caranya. Yang penting ada gininya. Covid gimana? Kalau sakit pinggang kata Ustaz Muni, obatnya itu nggak ke dokter kan ya. Sakit pinggang itu obatnya adalah makan ekornya kambing. Karena hadisnya gitu. Ekor kambing apa itu? Kambing gibas yang warnanya hitam lebih bagus. Kambing gibas yang warna hitam ada. Kayaknya kalau di sini warnanya putih semua. Nah, ekornya itu dipotong bagi 3, direbus, diminum. Dan itu ini diminum airnya itu berkali-kali sudah dicobakan dan sembuh. Ya model sebuntut. Airnya diminum dari pinggang-pinggang karena sering narik
pajang apa nggak lurus, maka sering duduk sakit, obatnya itu. Nah itu pakai hadis Nabi. Kalau kena corona, Ustadz Adi Hidayat disuruh makan apa Indianya. Tadi kayak India itu hadis Nabi. Sebelum diteliti itu belum ilmu. Nah standar ini harus ada penelitiannya. Makanya kayak COVID itu punya orang Indonesia nggak diakui supaya bisa impor beli punya keuntungan. Itu saya. Jadi karena standarnya itu penelitian. Kalau belum penelitian belum dianggap ilmu. Nah sedangkan kita mengimani Quran dan hadis. Ya jadi seperti itu. Jadi watungkiru daural wahyi. Nah mereka mengingkari peran wahyu. Jadi mereka yang terutama yang mulai dari agama yang lain itu di Kristen, di Yahudi, kalau mau ilmu pengetahuan ya penelitian. Ya gitu, karena itu mulai mereka meneliti. Dari sini mereka itu jadi pinter gitu ya. Orang Islam itu kan yakin dengan Quran, kan selesai. Tapi mereka mulai zamannya Galileo itu meneliti bumi itu menurut Alkitab rata. Diteliti, enggak bulat, nah, enggak cocok ini, dibunuh. Karena yang berkuasa waktu itu gereja. Sedangkan yang ini meneliti. Maka kemudian orang di Eropa tidak mau teks agama karena dianggap tidak sesuai dengan ilmu pengetahuan. Kalau sekarang orang itu masuk Islam setelah semua hasil pengetahuan itu ternyata sudah ada di dalam Al-Quran. Jadi katanya orang Prancis dikasih Quran, dibuka iqtarabatis saatu wan syaqqal qamar, dibaca kiamat sudah dekat, bulan pecah. Buku apa ini? Tutup lagi, tutup bukunya. Setelah berapa tahun, berapa waktu gitu, lihat TV, di TV itu menceritakan bahwa orang yang pernah turun di bumi menyatakan bahwasanya bulan turun ke bulan itu seolah-olah pernah pecah, pernah retak ini. Jadi setiap orang yang luka ini ada bekasnya, pernah pecah ada bekasnya gitu. Baru dia buka lagi, baru masuk Islam gitu. Jadi kita nggak tahu, kita goblok urusan gini, mereka yang tahu. Jadi faidan syaqqatis sama ufaka dan wardatan katihan, apabila di langit itu pecah lalu dia runtuh seolah-olah bunga mawar. Wardah itu bunga mawar dari minyak. Di angkasa ditaruh kamera banyak-banyak, di foto yang bagus-bagus diturunkan ke bumi. Nah itu ada itu foto. Foto kalau benda langit pecah itu turunnya seperti bunga mawar. Itu sering dibawa oleh Ari Ginanjar itu dalam ISQ gambar itu gitu. Ya. Kalau sekarang sudah ada WA-nya. Jadi kalau dibilang antara Bahrain layal takian, dua laut yang tidak bertemu, ditulis memang laut yang naik kapal besar tuh, lautnya beda. Yang sini warnanya lain, di sini lain. Nggak ketemu di situ. Malah sama orang barat diteliti, di dalam laut itu ada yang sungai airnya tawar di dalam laut. Kenapa? Karena ada semacam membran, ada semacam batas gitu yang tidak membuat laut. Kalau kita kan nggak usah jauh-jauh pergi ke sungai, yang sini tawar, yang sana asin gitu. Di situ muara. Tapi kalau tidak ada penelitiannya, nggak diakui. Nah kalau orang Islam, terutama kawan-kawan Salafi sekarang, al ilmu maqala Allah wa maqala Rasulullah. Ilmu itu yang difirmakan oleh Allah, yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Padahal penelitian itu bagian dari ilmu juga. Disuruh melihat juga gitu. Cuma ketika membatasi ilmu hanya dari Quran, nanti mengingkari yang nyata-nyata.
membatasi ilmu itu hanya dari penelitian, maka dia mengingkari Quran, mengingkari makhluk manusia ini ada ruh yang bukan bersifat barang, hanya mengingkari kayak iblis. Jadi manusia ini isdiwajnya, dia ada perpaduan antara fisik dan non fisik. Karena itu ketika orang Islam berdoa Rabbana atina fid dunya, dunia aja doanya itu, wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Maka diajarkan berdoa itu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Dia dua maksudnya. Ada hidup dunia, ada hidup akhirat. Kalau kita hanya dunia, maka dia tidak ada akhiratnya. Sebetulnya inilah awal dari sudut pandang orang hari ini. Begitu akhirat itu samar-samar kalau orang Islam. Kalau model Megawati itu nggak percaya. Orang Islam secara KTP, tetapi secara pernyataannya, wallah alam, secara pernyataannya nggak percaya. Kalau saudaranya sudah pindah ke mana? Ke Hindu yang konde-konde. Jadi pernyataannya kok yakin bener kayak akhirat itu sudah ada gitu. Jadi kalau kita meyakini besok, artinya kematian bagi orang Islam itu kan lebih nyata daripada kehidupan sekarang. Artinya kita ini hidup nanti pasti mati. Setelah mati digoreng di neraka, di surga, itu lebih yakin daripada kita kehidupan ini sendiri. Lah paling besok kalau kecelakaan mati. Kalau ini ngapain juga gitu. Ngapain mengejar yang pasti habis? Paling tua kita ini umurnya 60 sampai 70. Normal 65. Memang ada masih agak lama kiamat karena ada nenek 100 tahun masih mau naik haji gitu dari Pari-Pari Sulawesi. Nah, 119 masih. Tapi nanti setelah orang 100 tahun yang udah nggak ada, nah kiamat sudah lebih dekat lagi. Jadi tidak ada yang lebih umur 100. Nah sekarang masih ada. Jadi nenek mau berangkat haji karena terkenal gitu, umur 102 gitu, apa 112 mau berangkat haji. Tapi lihatlah orang yang sudah tua tuh ya bergerak aja susah gini. Ya jadi dalam bab ilmu, dalam bab akhlak. Nah sekarang dalam bab keyakinan. Wal mu'taqadat diniyah ladai umam syu'ub. Ya. Tafsir asbab wujudi wa tatawuri itu adalah tafsiran keberadaannya dia. Ya kalau memahami kayak orang beragama di Papua, ya, itu Tuhannya itu ya mesti benda yang dianggap Tuhan itu. Namanya tutom namanya. Mencoba Tuhannya itu. Jadi kalau menurut Karl Armstrong itu bukan manusia yang menciptakan Tuhan, tapi bukan Tuhan yang menciptakan manusia, tapi manusia yang menciptakan Tuhan. Jadi kalau orang-orang model di Papua boleh gimana, akhirnya dia resah, takut apa, lalu gambar begini gitu. Maka itu yang disembah. Itu disebut tutomna, wakil-wakil Tuhan yang digambarkan lalu dijadikan sesembahan. Jadi mereka munculnya dari materi, dari benda. Karena kalau tidak ada Quran, tidak ada hadis, kita nggak ngerti yang non benda itu. Jadi penjelasan aliran seperti ini disebut ini adalah aliran kuno. Yang saya sebutkan tadi sejak iblis itu sungguhnya sudut pandang materialisme. Yang kedua di sini disebutkan aliran ini ya, Muttasilah, aliran ini berhubung dengan filsafat tabi'in minal Yunanin. Jadi dengan filsafat materialistik yang sifatnya tabi'i, benda, natif, ya, sifatnya benda dari Yunani. Jadi orang Indonesia atau orang dunia ini mengambil ilmu sumbernya itu dari Yunani. Semua. Rujukan pertama dibilang ilmu itu zamannya Aristoteles. Ya, walaupun ilmu, hatta sampai filosof diambil itu di situ. Sampai ada alumni Azhar menulis tentang diskusi ya, di acara diskusi menyebut ekonomi
ekonomi modern gitu. Itu disebutnya tuh zaman barter, zaman Yunani. Lah nggak ada zaman Islamnya. Langsung zaman modern bentuk ekonomi. Itu sampai seperti itu. Nah, orang Islam apapun itu harus bersumber dari Quran dan hadis. Apapun. Ya apalagi ibadah gitu. Bukan ibadah harus dari Quran dan hadis. Ketika ini tidak dijadikan, akhirnya gitu. Ibadatnya Islam tapi berpikirnya materialistik. Ya, gitu. Di dalam Al-Quran di surat Al-Jathiyah ayat 24 disebutkan wa qalu ma hiya illa hayatunad dunya. Mereka mengatakan hidup ini hanya hidup di dunia ini. Kemudian namutu fiha namutu wa nahya. Kami akan hidup di dunia dan mati juga di dunia. Setelah mati ya selesai, jadi bangkai gitu ya, kayak ayam, kayak apa gitu. Nah, gitu. Kalau tidak ada keyakinan Allah, tidak ada keyakinan akhirat, orang mati. Ini sudah banyak aliran kayak gitu. Kalau dia berbuat baik itu hanya namanya kemanusiaan. Jadi kata-kata kemanusiaan itu awalnya dulu itu dia berbuat baik demi manusia, demi lingkungan, nggak ada demi masuk surga, tidak ada. Yang ada begitu cuma di agama, ya, di Yahudi, di Nasrani berperang apa gitu supaya masuk surga. Ini tidak ada. Nah, kalau logikanya seperti itu, maka ini ada anak santri dulu, ya, itu kalau SMS belum WA, SMS itu menyebut dirinya Tuhan, gitu. Lalu ngadep ke ruang Instansari. Saya merdeka, Tuhan sedang tidur gitu. Habis itu dibilang, dia biasa gitu bro. Paling sering saya bilang, Kak, saya percaya kamu tidak percaya Tuhan kalau sudah berani membunuh, tidak beribadah, ya, berani ngakan yang haram. Kalau sudah seperti itu berarti dia nggak percaya Tuhan. Jadi kalau kita hidup seperti ayam, sapi gitu, apa artinya berbuat baik gitu? Habis itu untuk hidup, makan, minum, mati, ya masuk kuburan, jadi tanah, ya selesai. Ya itu. Jadi filsafatnya seperti ini, filsafatnya ya. Wa qalu ma hiya illa hayatunad dunya. Kehidupan ini hanya kehidupan dunia. Namutu wa nahya. Di dunia ini kita hidup dan kita mati, selesai. Wa ma yuhlikuna illa dahar. Itu. Kami itu tidak mati kecuali karena waktu. Kenapa mati? Letuah. Semua ada obatnya kecuali kematian. Jadi kenapa meninggal? Lesatos lah. Jadi dia hidup mati itu karena waktu, karena periodisasi, karena zaman. Bukan karena yang menciptakan Allah, bukan karena yang mematikan Allah. Jadi ini mulai yang gitu. Nah ini dalam ilmu kedokteran, kalau mau jadi dokter Pak, harus seperti ini keyakinannya. Kalau pusing, aspirin, suntik, sembuh, hilang penyakitnya gitu. Kalau nggak gitu jangan jadi dokter kan. Ini pertama yang kita dokter soal itu, gimana kalau di dokter? Ya harus gitu. Jadi harus percaya dengan hukum sebab akibat ini. Nggak boleh sakit apa gini, bismillah ya insya Allah kalau Allah menghendaki sembuh. Nggak ada kan gitu. Nah sekarang yang berkuasa di dunia ini, ya di Indonesia, model-model gini. Karena dunianya seperti itu. Sekarang misalnya hari ini yang terkenal ya, Indonesia akan kelewatan oleh El Nino. Ya nanti lewat La Nina. La Nina itu yang dingin, kalau El Nino yang panas. Kan sekarang ya agak lebih panas itu, panas itu karena El Nino. Jadi bukan karena Tuhan. Pokoknya kalau disebut Tuhan, di sininya itu mau wa idza dzukira smallahu wahdahu ismasyad qulubul ladina la yu'minuna billahi wal yawmil akhir. Kalau disebut nama Allah mereka jijik
hati orang-orang yang tidak beriman. Jadi kalau kita sebut Allah subhanallah, mas apa pun mila Allah Allah meloloh lah kok kalau usaha ini tidak sadar ngikutinya aliran-aliran gini. Ya coba ketika Abu Bakar di dalam gua gitu, di dalam gua Abu Bakar datang yang memburunya bersenjata banyak gitu. Abu Bakar sama Nabi dalam gua ngelihat. Jadi disebut la tahzan innallaha ma'ana. Jangan bersedih, Allah bersama kita. Jadi kalau kita ini selalu ada Allahnya, itu insya Allah nggak sedih. Maksudnya ada Allah itu ketika apa-apa ya ada Allahnya. Ketika jatuh astagfirullahaladzim ya Allah. Nah termasuk ketika menang indra safri itu main bola tadi malam itu. Kalau yang nonton dramatis betul itu. Kalau yang nonton gitu. Itu kita nonton Indonesia kalau main itu paling senang tuh ketika menang. Karena sujud syukur terus. Yang bola ini grupnya siapa? Bima Sakti itu juga sujud syukur. Kalau dulu yang pertama kali gitu namanya Rashidi Yakini, orang Nigeria. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu di TV cuma muncul sekali itu. Tapi kalau yang gini muncul setiap kali kan gitu kalau gitu. Nah ini TV Indonesia gitu. Masih, orang Indonesia itu dihargai. Ada Hasan pemain bulu tangkis. Kalau minum selalu duduk. Sampai disiapin kursi. Kalau orang Barat itu. Kan Barat itu yang pengen setelah itu diteliti apa hubungannya duduk minum berdiri, minum gini. Dia lalu duduk. Jadi usahakan apapun kalau ada Allahnya, ada imannya, insya Allah cara berpikirnya, sudut pandangnya. Tetapi begitu tidak ada Allahnya, tidak ada cara sudut pandangnya seperti itu. Ya, jadi ini buat aliran materialisme. Jadi kalau kita melihat misalnya fuwa lemulja orang Madura itu begitu orangnya berkembang, rumahnya bagus. Jadi mulia itu sama dengan harta benda. Dan mereka memang sengaja gitu-gitu. Ya, jadi nanti walaupun orangnya pembohong sekarang berkali-kali berdusta, tidak pernah tepat janji gini, karena kaya, ini dihormati. Karena ngasih dihormati. Nah kalau di kita kalau dia tidak sholat aja, tak aja ngoreng. Orang dulu tuh masih seperti itu sudut pandangnya. Jadi dia melihat manusianya, bukan melihat bendanya. Manusia itu ya rohnya, ya badannya manusia itu. Jadi pengaruhnya seperti itu. Jadi filsafat itu memang seperti tidak ada. Tapi itulah yang terjadi di pikiran kita, di perasaan kita. Keyakinan-keyakinan itu seperti tidak ada. Ya tidak wujud, tidak nyata. Tapi bagaimana dia bergerak, sebetulnya itulah motivasi terbesarnya. Baik, ini biasa aja. Misalnya yang muda-muda nih mau menikah, cari cewek yang cantik. Gitu. Itu juga bagian dari materialisme. Tapi kalau antum cari cewek yang cantik, kemudian yang imannya bagus, nah itu baru muslim. Kan dibilang cuma satu, fatfat bidatidin gitu. Cari yang punya agama, bukan suruh cari yang jelek. Nah, ada juga. Carilah wanita yang jelek. Karena itu kalau kata saya di kemarin, kenapa agama taruh belakangan katanya? Kan kalau mau nikah cari yang satu yang cantik, yang kedua yang keturunannya bagus, yang ketiga yang lima liha, yang uangnya cukup, yang mampu, lijamaliha lihasabiha. Tiga. Karena orang-orang tuh seneng juga yang ini. Bukan berarti lalu meninggalkan fisik, enggak. Hanya supaya dua-duanya yang antum kejar akhirat, tidak lupa dunia kan gitu. Antum cari agamanya, ia juga dunianya.
Tapi beragama cari yang agamanya, pegang yang agamanya. Taribat yadan. Karena kaya itu relatif, kan gitu. Kemudian cantik itu juga relatif. Tapi kalau agama standarnya jelas di Quran itu. Kenapa ditaruh terakhir? Supaya gini, apa? Misalnya agamanya taruh depan, bajunya bagus, ini bagus, ini bagus. Sayang, berdepan nah. Jadi kita itu kan nggak enak nolak agama gara-gara, kalau kata saya di gara-gara tai lalat gitu. Tai lalat raju gitu. Itu nolak agama gara-gara dunia yang kecil gitu. Karena disebutkan memang normalnya orang cari yang materialismenya ini, cari duitnya. Nah di Quran juga gitu, kadang-kadang orang kalau sudah diberi harta merasa mulia gitu. Fa ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman. Kalau Allah memberinya kehidupan yang bagus, masalah menjadi mulia, gitu. Senang, bangga gitu. Wa amma idza mabtalahu, adapun ketika Allah menguji dia, faqadara alaihi rizqah, cuma itu diberi harta yang terbatas. Fayaqulu rabbi ahanan, wah Allah menghinakan saya. Jadi terhina dan tidak terhina, mulia dan hina, itu ukurannya apa? Ukurannya uang. Padahal inna akramakum indallahi atqakum, yang jadi harus nilainya. Jadi ini ya, jadi saya hanya ingin menyebutkan di sini konsep ya, materialisme. Ketika tidak ada nilai, tidak ada iman, tidak. Nah itu akan masuk ke semuanya gitu. Cara kita ngelihat, kita mendengar, kita berperasaan, kita berpikir. Nah begitu juga ketika kita belajar bahwa qul huwallahu ahad, tidak ada apa, katakan Allah itu tunggal, esa, hanya Allah. Maksudnya apa? Allahus samad, Allah tempat meminta, Allah tempat bersandar. Apa betul kalau kita ada perlu minta kepada Allah? Kalau sakit kemana? Ke dukun, Ustaz. Nah, berarti antum yakin bahwa kena sihir kan gitu. Dan tukang sihir bisa membuat bahaya. Gitu. Kemana? Ke dokter. Berarti yakin dengan kuman, virus. Kamu sakit kemana? Ke Ustaz Untung. Oh berarti antum stres. Nah, Ustaz Ma'ruf sakit kemana? Sholat. Ya Allah sembuhkan saya. Orang sibuk corona, Ustaz Ma'ruf apa? Minum kopi. Kopi anti corona. Bismillah. Pikiran kita tuh penting menentukan. Saya tidak mengatakan itu tidak benar. Tapi dari mana menetapkan benar dan tidaknya? Coba kalau kita sakit itu karena apa aslinya? Kenapa enggak sebelum pergi ke dokter atau sebelum kemana itu sholat dulu, berdoa dulu? Gimana kalau kita coba mainan futsal letua? Gimana coba? Saya itu sering dibilang dilarang sama ibu saya. Sudah tak muda lagi, sudah tua katanya. Nah, jadi itulah supaya qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah tempat meminta. Orang namanya Allah tempat bergantung. Manusia itu cuma dua, yaitu khawatir, berharap. Ya, orang cuma dua aja harapannya. Takut, berharap. Ya takutlah kepada Allah, berharaplah kepada Allah. Apalagi coba di sampingnya. Corona, berharap tidak kena, takut kalau kena gitu. Ya itu bismillah. Ya gitu. Nah, jadi inilah barangkali satu babnya tentang materialisme. Nah, di sini disebutkan belakang banyak aliran Marxisme apa itu. Semua sumbunya itu. Sumbunya adalah benar. Aqul qouli hadza wa astaghfirullahaladzim wa lakum astaghfiruh innahu ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.